anak-anak pada pagi hari ini? Baik dan luar biasa. Ibu juga baik dan luar biasa. Silakan masuk kelas. Cantik-cantik. Halo cantik. Oke. Ada si ganteng. Anak-anak, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik Novi yang sudah membawa kita dalam doa. Silakan duduk. Hari ini siapa yang tidak hadir? Terima kasih karena sudah datang sekolah pada pagi yang cerah ini. Sebagai bangsa Indonesia, karena kita mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia yang sudah merdeka, maka Ibu mengajak kalian untuk kembali mengambil sikap berdiri. Silakan berdiri anak-anak. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada adik yang cantik di sebelah samping Ibu, silakan. Satu nusa tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu Bangsa kita. silakan duduk. Materi kita kemarin di tema 5, masih ingat anak-anak? Masih. Materi di tema 5 kemarin tentang apa kita? Pengalaman di sekolah. Pengalamanku di sekolah. Ternyata anak-anak masih ingat materi kita di tema kemarin itu tentang pengalamanku di sekolah. Hari ini kita masuk dengan materi kita yang baru. Kita bukan lagi di tema 5, tapi kita sudah masuk pada tema 6. Tema 6 di sini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan. Kita merawat hewan dan tumbuhan. Kita akan belajar di tema yang baru, bukan lagi tema 5, tapi kita akan belajar pada tema 6. Tema 6 di sini, ayo kita baca sama-sama tulisan yang ada di layar. Silakan. Merawat hewan dan tumbuhan. Belum, suara belum terdengar dengan jelas. Sekali lagi, ayo. Merawat hewan dan tumbuhan. Iya. Di tema 6 yang akan kita belajar pada hari ini yaitu tentang merawat hewan dan tumbuhan. Pada subtema 2 kita akan belajar tentang merawat hewan di sekitarku. Merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, silakan kita baca sama-sama. Dengan mengamati gambar serta didik dapat menganalisis penyebab dari infeksi bakteri pada ayam dengan benar. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis penyebab dari infeksi bakteri pada ayam dengan benar. Itu adalah tujuan yang pertama. Kemudian kita lanjut pada tujuan kedua. Tentang apa di sana? Silakan dibaca. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis alat
berbagai jenis alat ukur benda dan satuan berat dengan benar. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang ketiga, ayo silakan kita baca sama-sama. Dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, peserta didik dapat menunjukkan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Inilah 3 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai pada hari ini. Kalau kita hanya 2 tujuan saja yang bisa kita selesaikan pada hari ini, tujuan ketiganya tidak, berarti kita belum berhasil. Ya? Oke. Di sini Ibu ada sajikan gambar. Ibu ada sajikan gambar di sana. Gambar tentang hewan peliharaan. Hewan peliharaan di sini adalah ayam. Sambil melihat di buku yang Ibu sudah bagi, silakan anak-anak mengamati gambar yang ada di dalam. Di layar di sini, di sana juga ada. Oke. Selain gambar yang Ibu tempel di papan, ada juga di layar di sana. Oke. Ini gambarnya. Bisa lihat? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Ada di buku juga. Kalau yang lihat tidak jelas, yang gambar yang ada di sini ada di dalam buku juga. Gambar ini yang kau lihat di sini ada gambar hewan apa di sini? Ayam. Hewan? Ayam. Hewan ayam di sana kenapa itu? Ibuku tampil gambar seperti itu. Kenapa hewan ayam di sana? Ayam yang mengeluarkan air liur. Ayam di sana pada gambar di layar di sana atau di sini, ini ada seekor ayam sementara mengeluarkan dia punya air liur. Setelah itu apa lagi? Ayam digambar di situ juga, di sini juga bisa. Ayam tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Ini dia, tidak bisa berjalan atau ini. Selain itu apa lagi? Karena dia tidak bisa berjalan, dia mengeluarkan air liur terus Mati. Mati. Dia mati. Nah, anak-anak, hewan yang Ibu tampilkan di depan ini, hewan, khususnya hewan peliharaan yang namanya ayam. Dengan kau sudah sebut tadi bahwa di sana Ibu ada gambar hewan ayam sementara mengeluarkan air liur. Tidak bisa berjalan, kemudian akhirnya hewan itu mati. Ini adalah penyebab dari infeksi bakteri tadi. Penyebab dari bakteri. Bakteri itu sama dengan apa? Kuman. Bakteri sama dengan kuman. Kuman penyakit. Dari bakteri itu menyebabkan ayam ini dia tidak bisa berjalan, sering mengeluarkan air liur, kemudian pada akhirnya dia mati, kemudian masih ada yang lain juga. Pada gambar itu ada 4 ekor ayam yang mati, kemudian ada 1 di sana. Ini adalah penyebab. Kenapa ibu ayam di sana sampai mengeluarkan air liur sampai tidak bisa berjalan? Ini namanya penyebab dari infeksi bakteri tadi. Penyebab dari bakteri yang sudah masuk ke dalam tubuh ayam membuat ayam menderita sakit. Ayam sudah menderita sakit di sana. Akhirnya karena virus atau bakteri atau kuman, akhirnya ayam mati.
menderita bakteri ini sampai bisa masuk ke dalam tubuh ayam itu? Bagaimana? Masuk melalui apa ini? Dengan cara kita merawat. Tidak, bagaimana cara sampai ayam ini terkena penyakit dari infeksi bakteri ini. Itu penyebabnya dari bakteri tadi sampai bakteri masuk itu karena kita apa? Tidak membersihkan kandang. Hah? Tidak membersihkan kandang. Kita tidak membersihkan kandangnya, memudahkan bakteri itu untuk masuk cepat ke tubuh ayam. Kalau kandang yang kotor, apakah ayam ini nyaman tidak untuk berada atau tinggal? Tidak nyaman. Dia mau tinggal lihat kandang kotor. Dia mau tegur kepada tuannya, tapi dia tidak bisa bicara. Kemudian selain kandangnya kotor yang menyebabkan dia tidak nyaman untuk tinggal, apalagi? Tidak memberi makan. Tidak memberi makan. Si tuannya itu hanya tahu pelihara ayam tapi tidak memberi makan. Makanan ayam biasa apa? Kasih. Jagung. Jagung. Dari makanan sisa kita nasi juga bisa. Jadi dari biji jagung. Kemudian selain tidak memberi makan, apa lagi? Tidak membersihkan kandang, tidak kasih minum dia air. Padahal ayam itu butuh tidak minum air. Butuh minum air. Selain tidak memberi minum, tidak kasih makan, kemudian tidak membersihkan kandang, apa lagi? Memberi suntikan vitamin. Tidak memberikan suntikan vitamin. Tidak pernah disuntik ayam itu. Sampai ayam itu bakteri datang cepat sekali masuk ke dalam tubuh ayam. Karena apa? Suntikan vitamin tidak pernah masuk ke dalam tubuhnya. Vitamin itu untuk apa? Untuk memperkuat imun tubuh ayam, tahan terhadap penyakit. Ya, karena tuannya tidak pernah memberikan suntikan vitamin pada tubuh ayam, maka cepat sekali ayam itu terserang bakteri. Jadi itu sebenarnya sampai ayam ini menderita penyebabnya dari bakteri sampai dia menderita sakit itu karena cara kita manusia, pola rawat dia itu yang salah. Masa sudah pelihara ayam tidak kasih makan, tidak bersihkan dia punya kandang, tidak pernah dikasihkan suntikan vitamin, maka pantas kalau ayam itu dia cepat sekali tertular bakteri, ya, menyebabkan dia sakit. Kemudian bagaimana cara pencegahan supaya ayam ini jangan lagi tertular yang seperti ini, terinfeksi bakteri ini atau kuman? Bagaimana cara kita merawat ayam itu? Memberi makan. Cara merawat ayam itu dengan memberi makan. Kira-kira makanan untuk ayam itu apa? Biji jagung, biji nasi, makanan sisa kita manusia. Biji jagung berasal dari mana? Biji jagung berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biji jagung itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, kemudian kita olah menjadi makanan ayam. Selain kita memberi dia makan, apa lagi? Memberi minum. Setelah kasih makan, kita kasih air juga untuk ayam. Bukan kita kasih minum dengan gelas, tapi ada dia punya tempatnya atau plastiknya untuk kita tuangkan air agar ayam itu bisa minum. Selain itu apa lagi? Membersihkan kandang. Yang paling inti itu membersihkan kandang. Ya. Jadi ini pencegahan dia. Pencegahannya itu satu, apa tadi? Memberi makan, ya. Kita selalu memberi makan. Setelah memberi makan, Memberi minum. minum juga. Setelah minum, Membersihkan kandang. membersihkan kandangnya. Membersihkan kandang. Kemudian Memberi suntikan vitamin. memberi suntikan vitamin. Memberi suntikan. Ini cara pencegahan dia. Kalau kau sudah kasih dia makan, kasih dia minum, kasih suntikan vitamin, membersihkan kandangnya agar dia nyaman untuk tinggal di dalam kandang, maka ayam itu akan terhindar dari penyakit tadi. Akan
akan terhindar dari penyakit yang penyebabnya dari bakteri. Ketika kau sudah merawat dia dengan baik, maka di sana kau tidak temukan lagi bahwa ayam tadi mengeluarkan air liur. Ayam tadi dia punya feses atau kotorannya itu banyak cairan. Cairan itu berupa cairan warna hijau atau warna putih. Bulunya yang kusam itu sudah tidak lagi. Ya, kandangnya sudah dibersihkan. Jadi ini dia. Kalau ayam yang sehat, kau sudah memberi dia makan secukupnya, kasih suntikan dia, kasih dia makan dengan baik, kandangnya kau bersihkan, maka ini ayam sudah. Ini ayam yang sehat. Lihat gambar di sana. Lihat gambar ayam yang sehat. Atau di layar sana ini ada. Di atas ini dua tadi, bahwa ini ada gambar ayam yang sedang menderita penyakit yang penyebabnya dari bakteri. Kemudian yang di sini ayam, kalau kita merawat dia dengan baik, maka ini seperti ini. Atau seperti ayam yang ada di rumah kita, yang kita pelihara. Ayam yang sehat ini yang kita temukan di lingkungan kita, ayam ini bermanfaat tidak bagi manusia? Bermanfaat. Manfaat ayam ini untuk apa bagi kita manusia? Telurnya bisa dimakan, dagingnya bisa dimakan, kotorannya dijadikan pupuk. Ayam ini kalau dia sehat seperti pada gambar di sana, ini ada gambar di sini. Ini ayam yang sehat, gambar 1, gambar 2. Di sini juga. Ini ciri ayam yang sehat. Ayam ini yang sehat, kira-kira bermanfaat tidak bagi kita manusia? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Dagingnya bisa dimakan, telurnya bisa dimakan, pupuknya kotorannya dijadikan pupuk. Oke. Ayam yang sehat berarti bermanfaat bagi kita manusia. Dagingnya kita makan. Pernah makan daging ayam? Pernah. Pernah makan telur ayam? Pernah. Daging ayam goreng itu enak tidak? Enak. Enak toh? Kemudian telur ayam kalau dibuat dadar enak tidak? Enak. Dagingnya kita makan, telurnya kita makan, kemudian kotoran ayam itu bisa dijadikan Pupuk. ketika kita tanam bunga, tanam sayur, bisa kita ambil kotoran ayam yang sudah kering itu kita jadikan pupuk. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Karena ayam yang sehat untuk kita makan, bermanfaat bagi kita manusia. Sekarang Ibu minta kita semua ke sini. Nah, ini dia, sayang. Ini yang namanya biji jagung. Ayo pegang. Ini yang namanya biji jagung untuk makanan ayam. Ini biji jagung untuk makanan ayam. Sudah pegang masing-masing. Kemudian kita mau pergi ke pasar, mau minta di sana si penjual di sana, Pak, kami mau beli jagung buat makanan ayam. Tiba di pasar, si penjual di sana mulai mengambil timbangan untuk kasih timbang jagung ini. Mau beli berapa kilo jagung, Bu? Kami mau beli 1 kilo jagung. Jadi ini dia punya alat timbangan jagung. Lihat ke sini. Ini namanya alat timbangan. Timbangan bahan makanan. Bahan makanan ini untuk manusia bisa, untuk hewan bisa. Ini namanya timbangan, lihat ke sini anak. Ini namanya timbangan bebek. Ini dia punya bentuk. Oh, lihat ke sini dulu. Ini timbangan bebek, lihat kan? Ini timbangan bebek. Dia ini namanya timbangan atau biar bahasa sehari-hari kita bilang daki. Ini timbangan. Kemudian ini kenapa disebut timbangan bebek? Karena mulutnya seperti bebek. Karena mulut ini seperti mulutnya bebek, maka dinamakan timbangan bebek. Ini untuk timbangan bahan makanan.
taruh lagi. Namanya timbangan apa ini Ibu? Ini namanya timbangan kue atau timbangan roti. Roti atau kue kita bisa gunakan ini. Timbangan ini, selain timbangan ini ada juga timbangan ini. Aduh Ibu, apa lagi ini? Ada gambar-gambar angka-angka ini. Nah, ini namanya timbangan apa? Timbangan berat badan. Siapa yang mau ditimbang? Oke. Ini namanya timbangan berat badan. Untuk kita manusia, untuk anak-anak seperti kamu, untuk ibu juga bisa. Ya. Kalau timbangan ini ada dia punya namanya satuan berat. Ini dia punya alat anak timbangan. Anak timbangan di sini, ini yang beratnya 1 kilo. Ini 1 kilo. Ini juga 1 kilo. Jika digabung begini berarti 2 kilo. Ini untuk satuan beratnya 1/2 kilogram. Jadi kalau ibu taruh ini 1 tambah ini, jadi ini berat satuan kali kilogram 1/2 kilogram. Kalau ini hanya 1/2 kilogram. Kalau ibu taruh semua 3 ini berarti 2,5. Satuan berat untuk mengukur bahan makanan seperti jagung ini, itu namanya satuan berat namanya kilogram. Selain kilogram, yang ini satuan beratnya ini untuk mengukurnya ini gram. Ya, ini gram. Ini sudah ada dengan dia punya angka-angka. 1 kilogram, 1 gram. Ini semua ada di sini. Ini kalau untuk jagung 1 kilo dia juga masuk, jagung setengah juga masuk di sini. Bisa mengerti? Bisa. Ini timbangan badan. Tahu berat jagung ini berapa? Oke. Kita mau taruh jagung 1 kilogram ya? Ya. Ini kita pasang ini. 1 kilogram. Ini dia. Nanti untuk menentukan dia 1 kilogram ini, dia punya anakan ini. Dia turun naik, misalnya begini. Ini belum pas ini, karena ini lebih berat lagi. Berarti tambahkan jagung. Tambahkan. Dia mulai toh. Mulai atas bawah toh. Tambahkan. Kalau dia sudah rata, berarti pas sudah 1 kilo. Sudah pas. Sudah Jadi dia turun naik. Kalau dia sudah rata begini, oh ibu ini berat jagungnya 1 kilogram. Kemudian kalau sudah taruh dengan ini, nanti ini turun naik, tambahkan jagung jadi 2 kilogram. Kemudian badan. Hai, sini kau 1 orang. Ibu saya. Berat si siapa tadi ini, si cantik ini ada berapa kilo? Lihat angka di bawah. 30 kilo. Ini berat si G beratnya 30 kilo. Ya? Oke. Sudah lihat alat ini? Sudah. Ini namanya alat ukur. Dengan dia punya satuan berat. Satuan berat tadi apa? Kilogram. Oke. Sekarang silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Di sini timbangan bebek, yang di sini timbangan kue atau timbangan roti. Di sini timbangan bebek ini bisa digunakan untuk timbangan biji jagung tadi. Ini juga timbangan Berat badan. Ini kalau timbangan kue tadi beratnya gram. Ini ada kilogram, ada gram. Telur di sini. Ini 1 kilo. Dari yang terkecil sampai ke yang terbesar atau yang terbanyak. Dari yang jumlahnya sedikit hanya 3 butir, 3 ke 6, kemudian banyak. Bisa gunakan timbangan ini, bisa gunakan timbangan bebek. Ini timbangan berat badan, ini timbangan bebek untuk menimbang biji jagung. Kemudian di sana ada teks yang ibu sajikan tentang memelihara ayam. Lihat di sana. Setelah kita melihat alat
bersin di awal kalimat. Ha, a, ka, ka. Iya. Huruf kapital atau huruf besar selalu diletakkan pada awal kalimat atau pada nama orang. Kemudian yang namanya huruf tegak bersambung, ini dia contohnya. Contohnya seperti ini. Ditulis satu kata itu hurufnya tersambung terus. Itu namanya huruf tegak bersambung. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, sudah. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu bagi kelompok dulu. Ibu mau bagi kelompok, kita ada 10 orang, maka kita 5-5 saja ya. Ya. 5-5 untuk mempermudah kita. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Pindah ke sana. Silakan. Bawa saja kursi, tarik ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Di sini ada 2 kelompok terdiri dari 5-5. Kelompok ini apa Ibu kasih nama kelompok kelinci karena nama hewan ya. Kelompok kamu di sini Ibu kasih nama kelompok ayam saja karena kita pelihara ayam. Maka ini kelompok ayam. Di antara kamu ini sebentar Ibu ada kasih ini lembar kerja untuk kamu kerjakan. Di dalam lembar kerja ini ada 10 soal. 10 soal ini terdiri dari 5 nomor pilihan ganda, 5 nomornya isian. Kalau 5 nomor pilihan ganda berarti di situ Ibu ada sajikan opsinya A, B, C. Jika engkau merasa bahwa pilihan A itu benar, maka tulislah A. B benar, B. Bobot penilaian dia 1 benar, nilainya 1. Kalau jawabannya salah berarti salah, tidak ada nilai. Kemudian di isian ada 5 nomor, bobotnya itu A2. Nomor 1 kau jawab benar, misalnya 1 kata. Ibu kasih contoh siapa nama teman Anda, nama teman saya dalam gambar itu Lia. Tulislah Lia. Kemudian kalau jawaban itu benar, bobotnya 2. Kalau salah berarti salah semua, tidak ada nilai. Kemudian namanya kerja kelompok berarti kita bekerja bersama-sama. Ya, tidak bisa nomor 1 di sini jawabannya A, di sana B. Tidak bisa. Kalau A semua. Kalau jawab kata mama, mama semua. Ya, bekerja bersama-sama, tidak bisa terpisah-pisah. Mengerti? Mengerti. Begitu. Kalau nomor 1 mau jawab B, B semua untuk kamu 5 orang. Namanya kelompok. Kalau mau jawab Bapak, Bapak semua demikian isian. Yang penting jawaban itu sesuai bunyi soal. Ya? Ya. Oke. Ibu bagi dulu lembar kerjanya. Oke, silakan baca soal baik-baik, dikerjakan secara bersama-sama.
tinggalkan kamu punya pekerjaan itu. Oke. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok? Baik, karena kita materi kita tentang hewan namanya ayam. Kelompok ayam ibu kasih kesempatan lebih dulu. Silakan. Ayam. Silakan maju ke depan. Kelompok kelinci, kita siap mendengarkan dari kelompok 1, kelompok ayam. Mereka mau melaporkan atau mempresentasikan hasil kerja mereka. Setelah mereka melaporkan hasil kerja mereka, kelompok kamu siap mengomentari apa yang mereka kerjakan di sini. Oke, sudah? Oke, silakan. Teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok ayam. Kami akan melaporkan hasil kerja dari kelompok kami. Bagian 1 pilihan ganda. Jawaban A. Nomor 2 B. Nomor 3 A. Nomor 4 B. Nomor 5 A. Bagian 2 isian nomor 1. Kata yang seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital adalah kata cinta. Nomor 5. Timbangan BB. Demikian laporan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Sudah? Sudah. Tetap berada di tempat. Kelompok kelinci silakan mengomentari hasil pekerjaan mereka. Bagian isian pada nomor 4 masih keliru. Seharusnya 3 kg beras daging dengan telur bukan 2 kg. Oke, sudah dengar? Sudah. Bahwa jawaban kalian di nomor 4 itu masih keliru. Halo ganteng. Bagian 1 pilihan ganda A. 2B, 3A, 4B, 5A. Bagian 2 isian nomor 1. Kata cinta. 2 huruf kapital. 3 1 kilogram. 4 beras, jagung dan telur 3 kilogram. 5 timbangan bebek. Sekian dan terima kasih. Sini dulu. Ayo. Oke. Kita menyanyi dulu lagu Ayam Berkokok. Tahu nyanyi lagu Ayam Berkokok? Tahu. Oke. Suara ayam gimana? Ayam berkokok. 1, 2, 3. Ayam berkokok, berganti-ganti, burung berbunyi, sekolah menanti. Oke, silakan duduk kembali. Ibu berterima kasih karena kelompok ayam sudah mengerjakan tugas LKPD-nya sudah dengan baik, kelompok kelinci juga sudah dengan baik, sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas bersama teman-teman kelompoknya. Maka mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok kita masing-masing. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke. Dengan bahwa materi kita hari ini materi tentang merawat hewan dan tumbuhan, penyebab dari hewan peliharaan yang namanya ayam tadi sampai ayam menderita sakit itu diakhiri dengan kematian, bahwa penyebabnya dari bakteri. Ayam terkena infeksi bakteri dengan dia punya ciri-cirinya itu tadi. 1, apa tadi? Bulunya
rontok, kemudian 2 Tidak bisa berjalan. tidak bisa berjalan, Mati mengeluarkan air liur. mulutnya banyak mengeluarkan air liur, kemudian apa lagi? Mati. Akhirnya mati. Itu adalah ayam yang sudah terkena bakteri, sudah terinfeksi dengan bakteri. Jadi penyebab dari ayam itu mati atau ayam itu sakit tadi diakhiri dengan kematian, itu penyebabnya dari bakteri. Sudah. Bakteri itu datang dari mana? Datang dari pola merawat kita yang masih keliru atau masih salah. Ya, kita merawat ayam tapi kandang ayam kita tidak bersihkan. Kita merawat ayam tapi kita tidak memberikan suntikan vitamin untuk dia. Kita merawat ayam, kita tidak memberi dia makan. Ataupun kita memberikan makan yang salah-salah. Ayam yang seharusnya makanan dia biji jagung, tapi kita kasih makan dia biji bawang merah. Dari cara merawat kita yang salah atau yang masih keliru, menyebabkan ayam itu cepat sekali infeksi bakterinya masuk. Ayam itu cepat sekali terinfeksi dengan bakteri. Ya, jadi penyebab sampai ayam itu menderita penyakit diakhiri dengan kematian itu adalah cara merawat kita yang salah, sehingga bakteri itu cepat masuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya tidak kuat karena tidak pernah disuntik vitamin. Imun tubuhnya tidak kuat. Jadi pencegahannya supaya ayam peliharaan kita jangan terkena lagi bakteri, maka pencegahannya itu tadi satu, kita memberi dia apa? Memberi dia makan, memberi dia minum, kemudian kasih suntikan vitamin. Kemudian kandangnya harus selalu Bersih. kandangnya harus selalu dibersihkan. Kalau kita sudah tahu bahwa kandang ayam itu harus dibersihkan setiap hari, maka ayam itu akan nyaman tinggal di kandangnya. Dia tidak lagi terkena infeksi bakteri tadi. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Kemudian kita juga harus tahu membedakan. Ibu, yang namanya alat ukur untuk ini timbangan badan itu yang mana? Alat untuk mengukur timbangan biji jagung itu yang mana? Jangan sampai untuk mengukur timbangan badan kita ambil timbangan bebek. Itu salah. Timbangan badan maka kita gunakan timbangan badan. Tidak bisa kita gunakan timbangan bebek. Oke. Kemudian satuan beratnya untuk mengukur bahwa satuan berat untuk menimbang biji jagung adalah kilogram atau gram atau ons. Itu adalah satuan berat. Di sana juga dengan membaca teks yang Ibu sajikan tadi, kita temukan di sana. Kita bisa menentukan di sana. Oh Ibu, itu huruf kapital. Huruf kapital itu harus diletakkan pada awal kalimat atau awal kata atau nama orang. Kemudian bagaimana ini Ibu huruf tegak bersambung? Tegak bersambung itu seperti kita baca dalam teks tadi. Karena hurufnya itu satu kata ditulisnya tersambung, maka itu namanya huruf tegak bersambung. Tidak dipisahkan hurufnya. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, maka tadi kita kerja secara kelompok, jawabannya sama. Sekarang Ibu kasih soal evaluasi, tapi kerjanya per orang. Ya, Ibu ada kasih soal evaluasi. Evaluasi di sini, kamu ada baca teks cerita tentang ayam rani. Tentang ayam rani, tapi tulisan di sini yang ada di dalam teks tulisan biasa. Ibu minta kamu buat tulisan tegak bersambung dengan menggunakan huruf kapital juga. Di sana di mana saya harus taruh huruf kapital? Sudah. Ayam rani teks yang Ibu siapkan di sini itu baru ke tulisan biasa. Ibu minta kau buat ke tulisan tegak bersambung. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau sudah paham berarti silakan ke tempat duduk.
duduk masing-masing. Oke. Silakan. Silakan kembali. Di dalam lembaran soal itu yang Ibu bagi ada teks. Teks ceritanya tentang ayam Rani. Di situ hanya ada tulisan biasa. Tulisan biasa tentang ayam Rani, tapi permintaan Ibu disuruh dari tulisan biasa itu kau ubah atau buat ke tulisan tegak bersambung seperti ini. Di teks itu tulisan biasa, kau buat huruf tulisan ayam Rani itu ke dalam huruf tegak bersambung seperti ini, dengan menempatkan dia punya huruf kapital pada awal kalimat. Silakan kerjakan karena ini masing-masing, tidak lagi berkelompok. Silakan. Sudah semua? Sudah. Silakan kumpul. Satu-satu ke sini, mari. Satu-satu. Oke, sudah? Akan? Oke. Hari ini kita sudah belajar di tema 6, materi kita tentang merawat hewan dan tumbuhan. Pada khususnya subtema 2 tentang merawat hewan. Hari ini anak-anak senang mendengarkan Ibu? Senang. Siapa yang tidak senang? Ayo, angkat tangan. Ibu, kami tidak senang dengan materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Ayo, siapa yang tidak senang? Nah? Senang. Ibu minta tunjukkan bagaimana kamu punya ekspresi wajah ini senang dengan materi ini. Ayo tunjukkan, ayo. Oke. Senyumnya manis-manis. Hah. Sudah? Senang kok? Ya. Oke. Kalau begitu, ada yang mau bertanya dengan materi kita hari ini? Ada yang belum mengerti? Mungkin Ibu saya belum mengerti. Ibu silakan mengulangi kembali. Ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ada. Ada. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Oke. Suara yang lantang. Saya di rumah ada pelihara anjing. Apakah saya pelihara anjing sama dengan pelihara ayam? Oke. Pertanyaan dari si cantik bahwa dia di rumah ada pelihara anjing. Apakah dia cara merawat anjing peliharaan di rumah sama seperti dia merawat ayam sesuai dengan materi kita pada hari ini? Cara merawat ayam dengan anjing, jawabannya tidak jauh berbeda. Ya? Cara merawat ayam tadi kau kasih makan, anjing juga dikasih makan. Hanya letak perbedaannya, kalau ayam itu dia makan biji jagung, anjing tidak mau. Anjing maunya makan ikan, makan nasi kita sisa makanan manusia, ya, makan tulang, tulang ikan. Itu makanan anjing. Anjing tidak bisa kasih makanan anjing kasih biji jagung. Dia tidak mau. Ini anjing makan sudah. Itu anjing tidak mau. Anjing maunya makan ikan, tulang ikan, makan nasi. Itu makanan anjing, ya. Anjing juga kalau pada ayam tadi dikasih suntikan vitamin, anjing juga bisa suntikan vaksin supaya tubuh anjing kuat terhadap penyakit. Sekarang anjing itu lagi ada penyakit rabies, virus rabies. Ya. Nah,
diam, jangan berkeliaran di rumah orang. Jadi anjing bisa kita kasih ke anak. Jadi cara merawatnya tidak berbeda dengan cara merawat ayam. Hanya makanan anjing itu tidak bisa kau kasih biji jagung. Oh, sabunda, menerima enana, Rio si ae, menua sekolah, sebisa sekolah, hingga ratu-ratu. Ibu guru, Pak guru. Sekarang kemas buku kalian di dalam tas. Materi kita pada hari ini sudah sampai di sini. Besok kita datang lagi. Kita siapkan hati kita untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan pulang.